Ayo, jangan jadi pengecut bangsa Indonesia. Jangan hanya berani dengan tukang maling sendal. Ya, tunjukkan nyali kalian. Demo besar-besaran. Jangan percaya lagi omongan pemerintah. Baik itu presiden, baik itu siapa. Pembohong semua, ingin memperkaya diri. Ayo, kita demo besar-besaran. Lebih parah dari Nepal. Ayo, jangan takut dengan mafia. Jangan takut dengan penjahat politik, ya. Lebih baik mati daripada hidup kita terus ditindas. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mas sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak gitu ya pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya, di mana-mana ya pejabatnya nggak ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena ada undang-undang perampasan aset. Kenapa negara kita nggak berani? Karena isinya koruptor semua. Teman-teman, jagat media sekarang ramai tentang RUU perampasan aset. Wah, kita dihadapkan pada sebuah kabar di mana sekarang anggota DPR RI disibukkan dengan sebuah keputusan yang ini akan debatable ketika dihadapkan oleh atau pada publik. Kenapa? Karena tentu rakyat sangat menuntutnya. Bagaimana kemudian aset-aset yang dikorupsi oleh koruptor atau oknum-oknum pejabat dapat dikembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk program misalnya, atau dikembalikan kepada negara untuk dikelola, dan setelah dikelola dikembalikan kepada rakyat atau untuk kepentingan rakyat. Tetapi pada perjalanannya itu tidak mulus, tentu banyak hal terjadi, dan ya ini memang sangat disayangkan ya. Cuman kita belum tahu lah ya bagaimana respon publik dan bagaimana respon pemerintah atas kebijakan RUU perampasan aset itu. Coba kita mari lihat beberapa hal menarik di sini terlebih dahulu, teman-teman, silakan. Mungkin rakyat Indonesia pasti nggak ada yang nunggak pajak. Tetapi selama ini yang kita lihat, kita udah mati-matian bayar pajak, tetapi uang pajak itu lebih banyak dikorupsi daripada pemanfaatannya. Jadi seharusnya pemerintah ini evaluasi ya, kenapa rakyat Indonesia itu nggak mau bayar pajak. Jadi kalian ini seperti mengajak perang terhadap rakyatnya sendiri. Tapi jika itu memang kalian harapkan, ya kita tinggal tunggu aja kehancurannya ya. Karena suatu saat ini rakyat Indonesia pasti bergerak untuk menghancurkan kalian. Ya. Betul guys ya, dengan ditemukan harta kekayaan berupa emas dan dolar Amerika, dolar Singapura yang ada dalam brankas Jampitsus Febri Adriansa, itu akhirnya membuat rakyat Indonesia ini jadi berpikir 1000 kali untuk mau dengan tulus membayar pajak kepada pemerintah. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR-nya, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta, biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja, agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan, tapi ditolak DPR. Sinetron, lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua. Ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Saran buat pemerintah, ya, lu beresin dulu masalah korupsi, ya. Indonesia itu masalahnya korupsi, pejabat korup, ya. Mau ngapain narik pajak dari rakyat terus. Tapi kalau korupsinya nggak beres, lu bayangkan tata kelola MBG, ya, Pak Dadan yang terbukti bisa 1 hari 1 M, belum lagi yang sekarang masih diurus Kejaksaan Agung, ya. Korupsi apa lagi? Banyak. Korupsi tambang kayak BUMN kayak masih banyak, ya. Rakyat itu sebenarnya kalau disuruh tertib bayar pajak itu pasti mau aja. Tapi kalau masalah korupsi itu tidak dibereskan, UU perampasan aset tidak segera disahkan, percuma, ya kan? Dan ini malah menunjukkan kalau negara itu semena-mena pada rakyatnya. Yang harusnya adalah yang ditertibkan adalah para koruptor, malah jadinya rakyat. Tidak semua orang itu bisa bayar pajak, Pak. Uang mereka buat kehidupan sehari-hari, makan, sekolah anaknya itu sudah ada yang sangat-sangat tidak cukup.
ya. Tapi mereka terpaksa beli sepeda motor, entah itu sepeda motor bekas. Karena sekarang untuk kerja juga butuh yang namanya sepeda motor. Ya, kalian bayangkan kayak kuli-kuli di sawah itu. Rata-rata yang dibeli sepeda motornya adalah sepeda motor mati. Tapi mereka ada tanggung jawab setiap hari bagaimana mencari nafkah buat anak istrinya. Iya kan? Tidak semua orang. Ini kesalahan siapa? Kesalahan negara. Karena tidak bisa hadir mengentaskan kemiskinan. Indonesia yang kaya akan mineral, tambang, batu bara, sumber alam. Itu seharusnya rakyat-rakyat seperti itu bisa hidup sejahtera. Tapi nyatanya apa? Ya, rakyat dibenturkan dengan aturan yang dimana aturan itu selalu membuat sengsara para rakyat kecil. Miris Indonesia saat ini tidak bisa menuju ke Indonesia emas kalau korupsi masih merajalela. Terima kasih. Betul, ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Negara kita hasil kekayaannya berlimpah ruah, tetapi kenapa pendapatannya itu lebih cor-coran diambil dari atau mengutamakan pajak rakyat? Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini, ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya. Undang-undang baru. Habis ini, parkir di rumah sendiri kena pajak. Belum lagi, biaya parkir di luar rumah. Apa? Ini artinya... Lu tau gak penipuan terbesar sepanjang sejarah? Apaan tuh? Lu dapat gaji, potong pajak. Ah, iya, beli makan kena pajak juga. Nah, beli kendaraan juga kena pajak. Iya tuh. Udah punya kendaraan bayar pajak tahunan. Ah, beli rumah pun sama kena pajak. Udah punya rumah pun bayar PBB ya. Iya. Jadi kita bayar pajak dari uang yang kita dapatkan, lalu kita bayar pajak untuk barang yang kita bayar pajak untuk barang yang sudah kita bayar pajaknya. Lah kok gitu sih? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Piye to Indonesia ini? Aku heran karo DPR ini. Heran. Gimana nih menurut kalian guys? Apa memang DPR itu tempatnya maling-maling koruptor semua yo? Sampai aset koruptor tidak boleh dirampas semuanya ini guys. Aku mumet nih guys. Semakin kesini semakin piye Indonesia. Apa enaknya tinggal di Korea aja ya? Menurutmu piye kok rampas asetnya koruptor kok nggak boleh, nggak diresmikan? Giliran pajak sepeda aja mau dipajekin sekarang. Di pom bensin kemarin viral, orang-orang pajaknya nunggak, tidak bisa beli bensin ya. Kemarin ada juga sensus, semua orang-orang disensus di desaku termasuk tempatku juga, dan ada juga pedagang kaki lima akan dikenai pajak, dan ada juga yang membuka warung 24 jam kena pajak 12 juta. Lah ini giliran koruptor perampasan aset tidak disahkan. Piye Indonesia ini? Menurutmu gimana guys? Negara kita itu semakin maju atau malah semakin... Kalian tengok, ini adalah peraturan orang gila, dan sepertinya pemerintah ini ngajak perang sama rakyatnya. Jadi pemerintah itu berwacana menargetkan untuk mengutip pajak bagi pengguna air sumur bawah tanah dengan skala besar dengan tujuan usaha. Ini gila nggak sih pemerintah? Bahkan sampai air yang di dalam tanah kita gunakan itu bisa-bisanya dikenakan pajak. Ini lama-lama bisa mati rakyat Indonesia ini, ya. Jadi pemerintah kita ini udah nggak ngotak bikin peraturan. Yang penting bagi mereka itu adalah pajak, tetapi nggak memikirkan nasib rakyat itu seperti apa. Ya kan? Bang, saya mau isi bensin 10.000. Aduh gimana ya kek? Ada masalah kek? Enggak pak, mau isi bensin sedikit. Maaf kek, kita punya peraturan baru, motor harus punya STNK hidup, baru boleh isi pertalit kek. Wah pak, boro-boro mau untuk punya STNK, untuk makan aja saya susah pak. Ya mau gimana kek? Saya hanya menjalankan tugas pemerintah kek. Ya Allah, sampai segitunya kak pemerintah mempersulit rakyatnya sendiri. Saya beli pak, bukan minta. Betul. Jangan disamakan dong pak, kami orang susah dengan orang kaya. Saya bisa beli motor ini aja butuh berapa tahun bisa punya pak. Gimana ya pemerintah ini, seharusnya dilihatlah rakyatnya. Jangan asal buat peraturan seenaknya aja. Pemerintah selalu suka bikin gara-gara dengan rakyat. Nanti kalau rakyat sudah marah, entah bagaimana Indonesia ini akan terjadi.
Pajak sepeda bakal dipungut. Kemenhub buka wacana sepeda bayar pajak. Sekalian aja Pak, kalian tumbuh rambut nanti kena pajak. Anak baru lahir bikin akte langsung bayar pajak 200 ya. Terus kalian kalau mau ngentu bayar pajak. Jadi dipasang alarm di badannya, jadi kalau mau ngentu tuh kena pajak ya. Intinya seperti itu, sekalian aja. Kalian kalau mau mama kalian kecil-kecil mau bongkok, udah mau modar, langsung bayar pajak sekalian aja Pak, nggak apa-apa. Bila perlu nih para atasan-atasan dijen pajak oknum boleh kumpulin satu Wakanda sama anggota-anggota atas, gak usah bayar pajak. Mereka tuh harus kasih fasilitas gaji harus 500 juta per anggota, terus fasilitas per bulan 200 juta, mobilnya minimal 3M. Itu Pak, itu penting karena mereka tuh kerjanya bener ya kan. Rakyat ya, nanti kalau kalian nanam padi, tumbuh satu padi itu bayar pajak. Satu tumbuhan itu minimal 10.000 kali berapa ratus ribu pohon itu bayar pajak. Sekalian aja Pak, itu penting banget karena emang rakyat itu nggak perlu dimakmurkan. Rakyat itu harus ditindas, diperas, bila perlu sekarang aja Pak, lempar tuh uap yang uap yang bikin mereka semaput tuh, ya udah singkirin sekali gitu Pak. Itu penting banget. Rakyat itu nggak butuh kemakmuran, nggak butuh enak. Pokoknya rakyat itu adalah setiap yang lahir di dunia pajak ya kan. Pejabat nggak perlu, pejabat tuh tugasnya untuk ya di itu kompensasinya tinggi, gajinya tinggi. Bila perlu uang pajak tuh ambil dibagi-bagi buat para atasan, itu yang paling penting. Karena ya itu nanti kalau uangnya udah mau habis langsung hutan dikeruk semua, dibabat, dihancur. Bila perlu jangan sisain satu pohon, harus jadiin kelapa sawit, nikel. Pokoknya itu harus, jangan sampai ada satu pohon di seluruh Konoha ini Pak, jangan sampai sisa satu hutan. Harus semua ganti kelapa sawit, tapi rakyat juga tetap harus diperas gitu kan. Jadi intinya bayi baru lahir sekarang sudah daftar pajak. Itu sih menurut saya Pak, itu pemasukan yang bagus sih, karena emang harus seperti itu. Di mana langit dipijak, di situ pajak harus berjalan. Saking kreatifnya pemerintah dalam mencari pajak-pajak atau membebani pajak kepada rakyat, saya khawatir suatu saat akan muncul bahwa menghirup udara dikenakan pajak. Jadi ketika Anda bernapas, Anda diwajibkan untuk membayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, maka napas Anda dicabut. Pajak sepeda ontel bakal dipungut. Kemenhub buka wacana pesepeda bayar pajak. Pak, saya mau tanya, semiskin apa negara Indonesia sekarang di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Betul. Saya mau tanya Pak, semiskin apa kalau sih? memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tidak bisa mengendalikan roda perekonomian negara bangsa Indonesia, turun sekarang, mana pemujanya? Nggak ada yang membela. Kalau tidak bisa mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia, ataupun tidak bisa mengembalikan perekonomian negara Indonesia menjadi sejahtera dengan sedikit-sedikit memungut pajak, atau tidak bisa mengentaskan hutang negara Indonesia dikit-dikit memungut pajak, turun Pak, lengser. Berarti Anda selama ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden ora utek, ora jedak, ora iso nyambut gawe. Sampai rakyat yang punya sepeda ontel aja mau disuruh bayar pajak Pak. Saya mau tanya, sepeda ontel apakah termasuk barang mewah? Sekalipun sepeda itu mahal. Terus rakyat Anda suruh menderita. Sedangkan tugas presiden itu menata perekonomian negara agar menjadi sejahtera untuk rakyatnya, bukan untuk membunuh rakyatnya pelan-pelan Pak. Betul. Anda duduk di kursi pemerintahan menjadi presiden dan wakil presiden, nek gak duwe rakyat, ora iso dadi presiden. Nek kabeh rakyat mbok gites ngantek mati pelan-pelan dengan Anda mau pungut pajak kepada mereka, kowe arep urip karo sapa ning donya Indonesia iki? Saya mau tanya, kalau Anda tidak bisa mengentaskan permasalahan pajak, minggato Pak, minggato ning Yordania nih. Kalau enggak, turun
dari kursi jabatan Anda. Indonesia negara yang aneh. Kita adalah salah satu penghasil sumber daya alam terbesar di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 dunia, menyumbang lebih dari 50% produksi nikel global. Kita produsen minyak sawit terbesar dunia, menyuplai sekitar 55-60% kebutuhan pasar dunia. Kita produsen batu bara terbesar ketiga dunia dan salah satu eksportir terbesar untuk pembangkit listrik di Asia. Kita juga termasuk produsen timah, karet alam, kakao, rempah-rempah, tuna, rumput laut, belum lagi emas, tembaga, bauksit, gas alam, perikanan, dan ribuan komoditas lain yang setiap hari dikirim ribuan ton ke berbagai negara di dunia. Tapi anehnya, sekitar 80% penerimaan negara justru berasal dari pajak. Sementara penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam hanya menjadi salah satu komponen yang jauh lebih kecil bandingkan total penerimaan perpajakan. Artinya, roda APBN masih sangat tergantung pada pajak yang dibayar oleh rakyat dan dunia usaha. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia sudah benar-benar dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Karena kalau pengelolaannya optimal, mungkin sekolah-sekolah bisa lebih berkualitas. Mungkin guru bisa dibayar dengan gaji yang layak. Petani dan nelayan bisa hidup lebih sejahtera, dan mungkin kemiskinan bisa ditekan jauh lebih cepat. Indonesia bukan kekurangan sumber daya, Indonesia juga bukan kekurangan potensi. Jadi mungkin pertanyaan yang harusnya kita diskusikan bukan lagi seberapa besar kekayaan alam Indonesia, tapi apakah kekayaan Indonesia sudah benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti amanat dari pasal 33 Undang-Undang 1945. Menurut kalian gimana? Kita diskusi di komen. Iya ya, hasil kekayaannya berlimpah ruah, negara kita ini kaya raya. Tapi kenapa rakyatnya banyak yang hidupnya susah? 20 hari versus 18 tahun. Yuk kita lihat undang-undang apa yang dipilih untuk disahkan oleh karyawan-karyawan rakyat yang duitnya dibayar dari hasil pajak rakyat itu. Coba kita bandingin. Coba teman, ada 2 undang-undang. Pelan-pelan aja ya. Yang pertama adalah UU Polri. Dijadiin usul inisiatif di DPR tanggal 20 Mei. Disahkan 9 Juni. Itu 20 hari. Bahasannya cuma beberapa kali, hampir tanpa perdebatan. 8 fraksi setuju bulat bahwa Polri boleh menempati jabatan-jabatan sipil. Yang kedua, RUU Perampasan Aset. Undang-undang untuk merampas aset hasil dari korupsi. Naskahnya udah ada sejak 2008, sekitar 18 sampai hari ini belum juga disahkan. Kalau dari sosial medianya DPR RI, ini sedang diproses. Udah berapa lama tuh diproses terus, tidak disahkan juga sampai sekarang. Jadi yang banyak rakyat takutin, aturan yang ngebolehin Polri untuk duduk di jabatan-jabatan sipil ngebut dalam 20 hari. Yang dinanti rakyat untuk memberantas korupsi mandek 18 tahun. Ingat tuntutan 17+8 yang kita suarakan tahun lalu, di mana ada almarhum Afan Kurniawan dan 13 korban nyawa dari sana. 700 lebih anak muda dikriminalisasi akibat demonstrasi itu. Di situ jelas kita minta stop militerisme di Indonesia, tegakkan supremasi sipil, dan segera sahkan RUU Perampasan Aset. Yang dilakukan DPR hampir kebalikannya, persis. Pemerintah bilang nih, ini adalah soal modernisasi institusi. Oke, tapi kalau modernisasi bisa kelar dalam 20 hari, kenapa memberantas korupsi butuh hampir 2 dekade nih, hampir 20 tahun? Yang cepat, yang rakyat tolak. Yang lama, yang rakyat dukung. Ini bukan soal waktu, tapi ini sebenarnya membuktikan banget siapa sih yang mereka sebenarnya dengerin. Mereka itu duduk di sana buat kepentingan siapa? Kepentingan mereka, apa kepentingan kita? Kalau emang kepentingan mereka, kenapa kita ngebayarin mereka? Kenapa mereka berhak untuk mengatur kita kalau mereka memang udah gak mewakili kita lagi? Gimana nih? Akhirnya ada juga pemimpin yang berani bicara terang-terangan. Mas Gibran mengatakan koruptor harus dimiskinkan. Artinya Mas Gibran mendukung RUU Perampasan Aset. Ini baru bikin rakyat semangat. Sebagai rakyat Indonesia, saya mendukung penuh pernyataan Mas Gibran ini. Koruptor itu bukan cuma mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan rakyat. Uang sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial bisa hilang karena korupsi. Jadi menurut saya sebagai rakyat Indonesia, penjara aja nggak cukup buat para koruptor. Kalau memang terbukti bersalah, aset koruptor harus disita melalui proses hukum. Jadi uang rakyat bisa kembali ke negara dan ada efek jera buat para koruptor. Saya juga berharap semangat yang disampaikan Mas Gibran ini juga diikuti langkah nyata untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau pendapat kalian gimana? Setuju nggak
dengan pernyataan Mas Gibran kalau koruptor harus dimiskinkan. Kalau kalian mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, harusnya kalian juga mendukung pernyataan dari Mas Gibran. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Zikikis. Karena nanti yang kami takutkan, undang-undang ini menjadi alat penekan dari oligarki kepada lawan politik, lawan ekonomi, dan seterusnya. Urusan yang berkaitan dengan perampasan aset, kalau dilihat dari historisnya, dia sebenarnya mengarah ke subjek pelaku hukumnya adalah aparatur negara. Kalau kemudian ini dibatasi hanya kepada aparatur negara, sementara modus operandi praktek tindak pidana korupsi belakangan ini dalam satu sindikat, satu skema oligarki yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau kita membatasi hanya kepada aparatur negara, maka kelompok-kelompok utama biasanya yang behind the scene menjadi tidak tersentuh, bahkan terkesan mendapatkan impunitas yang luar biasa dari undang-undang ini kalau dibatasi hanya dalam pendekatan berdasarkan historis ya. Karena nanti yang kami takutkan, undang-undang ini menjadi alat penekan dari oligarki kepada lawan politik, lawan ekonomi, dan seterusnya. Jadi undang-undang ini akan lahir bukan siapa yang dihukum, tetapi siapa yang disentuh oleh RUU ini. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi RUU perampasan aset ini saya kira sangat efektif jika diberlakukan di dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena negara ini dibangun atas dasar kebersamaan dan kesepakatan bersama dari masyarakat. Kalau masyarakat menyetujui ketika ada dana yang diraih oleh koruptor dan koruptor dimiskinkan, aset-asetnya dirampas, ya maka keputusan rakyat itu sudah tepat. Ketika pijakan bernegara ini adalah kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa jangan sampai kemudian demokrasi yang dianut bangsa ini atau republik yang dianut oleh bangsa ini hanya menjadi corong untuk garong-garong atau oknum-oknum pejabat yang melakukan korupsi bertindak. Jadi mereka mempertaruhkan hidupnya nggak apa-apa karena kasus korupsi, ya, tetapi dia dapat aset setelah menjabat atau jabatan usai. Urusan moralitas bodoh amat, bersetan lah. Ya kan banyak orang yang akhirnya menjual moral. Ya orang-orang seperti ini kan memang setan gitu. Goblok, bajingan, beadab memang. Ya sudahlah gitu teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.